Sah. Terima kasih sudah klik video ini. Balik lagi di channel gua Pikiranmu. Kalian punya pikiran dipakai, jangan untuk kriminal. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang datang dari kota Padang Pariaman. Ini sangat kejam, tragis, ini miris. Sangat-sangat miris. Pembunuhan berantai. Tidak hanya membunuh satu orang, tapi 3 orang sekaligus. Seperti apa kisahnya? Langsung kita bahas di video ini. Let's go. Tapi sebelum lanjut video, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Oke, kita langsung gas saja guys. Dari sungai yang tenang, terungkap sebuah kisah kelam yang mencekam di Padang Pariaman. Dan bahkan seluruh Indonesia. Kisah ini bukan sekedar kasus kriminal biasa, tapi kisah tentang dendam, kehilangan, dan luka yang dalam. Semua bermula dari penemuan potongan tubuh perempuan muda di Sungai Batang Anai, Senin 16 Juni 2025. Keluarga mengenalinya dari sebuah cincin yang ada di tangannya dan aksesoris lainnya yang masih melekat di tubuh korban yang berinisial SA 25 tahun. Gadis muda yang ternyata jadi korban mutilasi. Ini sangat mengerikan sih. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku yang berinisial SJ alias Wanda 25 tahun. Ia ditangkap di rumahnya Kamis dini hari sekitar jam 2 pagi. Dan dari sinilah semua mulai terbuka. Ternyata Wanda bukan hanya membunuh satu orang saja. Dia mengaku sudah menghabisi 3 perempuan muda. 3 perempuan muda. Ini manusia loh, 3 manusia. SA yang jasadnya ditemukan di sungai. SO pacarnya sendiri, ini pacarnya sendiri aja dimutilasi. Dan AG teman dari SO. Dari 2 korban itu sudah hilang sejak tahun lalu. Dan ternyata jasad mereka dibuang ke dalam sumur. Jasad mereka dibuang ke dalam sumur tua di kawasan Pasar Usang. Polisi dan BPD harus turun tangan untuk evakuasi. Bayangin, setahun lebih mereka tak ditemukan. Sebenarnya apa motif dari pembunuhan ini? Motifnya adalah karena hutang. Wanda mengaku kesal karena SA belum bayar hutang. Hutangnya cuma 3,5 juta rupiah. Tapi berujung pada nyawa yang melayang dan tubuh yang dimutilasi jadi 10 bagian. Buset. Sebenarnya apa yang ada dalam pikirannya ya sampai bisa memutilasi manusia gitu. Sampai hari ini baru 6 potongan yang ditemukan. Yang bikin makin miris, ketiga korban adalah mahasiswa aktif di kota Padang Pariaman. Masih muda, masih punya mimpi, tapi semuanya direnggut dengan kejam. Dan duka tak berhenti di sana. Orang tua korban, SO, ikut menjadi korban. Ayahnya meninggal karena stres memikirkan anaknya yang hilang. Ibunya pun meninggal dalam perjalanan ke sumur tempat jasad anaknya ditemukan. Hati mana yang kuat melihat anaknya ditemukan
dalam kondisi seperti itu. Kini, Wanda telah diamankan. Polisi masih menyelidiki apakah ada korban lainnya. Dan proses hukum pun berjalan. Karena keadilan harus ditegakkan. Karena Indonesia adalah terkenal dengan negara hukum. Dari sungai yang tenang, tersikap kisah yang mengingatkan kita bahwa wajah kehidupan tak selalu tampak dari permukaannya. Kadang ada arus gelap yang tersembunyi di balik tenangnya air. Hargai hidup, jaga sesama, dan jangan pernah anggap remeh luka yang disimpan seseorang. Dari kisah ini kita dapat belajar betapa pentingnya kita membayar hutang. Kalau kita punya hutang ya harus dibayar. Karena kita berani berhutang ya harus berani membayarnya. Jangan sampai nyawa jadi taruhannya. Kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua yang ada di Indonesia ini. Untuk kita makhluk hidup, biar tidak menyakiti sesama manusia. Oke, silakan komen di bawah tentang kronologi yang barusan terjadi pembunuhan berantai ini ya guys ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Next video guys, bye-bye.